Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin thahirin wa ala ashabihil muntajabin. Saudara-saudaraku yang mulia, sahabat-sahabatku yang mulia. Dalam kesempatan sebelumnya saya bicara tentang pentingnya 4 hal agar kita bisa survive, yaitu ilmu. Kita harus memiliki ilmu, baik formal maupun informal. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu sampai batas-batas yang tertinggi. Jadi kalau Anda tidak bisa belajar formal, informal Anda bisa belajar dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Dan terus belajar sampai menjadi ahli. Kemudian akhlak atau moral. Yang ini saya katakan tidak ada gurunya. Jadi Anda harus dekat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Anda harus mencari guru, orang-orang soleh, orang-orang baik. Anda harus sering hadir di majelis ta'lim. Anda harus hadir di ritual-ritual ibadah. Anda harus dekat dengan kitab-kitab suci, bacaan-bacaan, doa-doa. Dan terus introspeksi diri. Yang ketiga, skill. Jadi kita harus mengasah skill, baik itu skill yang hard skill yang membutuhkan waktu, biaya, dan soft skill, yaitu skill yang hemat, ya, mudah kita menguasainya, tinggal terus berlatih setiap hari. Nah, kedua skill ini bagi 3 ada skill yang rendah, ya, basic skill, kemudian intermediate skill, dan advanced skill. Jadi kuasailah skill apapun yang dibutuhkan sampai ahli dan bisa dimanfaatkan untuk keuntungan Anda. Nah, yang ketiga ada kreativitas. Jadi Anda harus kreatif, kita harus semua kreatif. Memiliki pola pikir yang kreatif, bisa menciptakan terobosan-terobosan dan melihat peluang-peluang di dalam segala keadaan. Nah, ada satu hal yang sangat penting di samping 4 karakter ini, ya, 4 kepribadian ini, 4 hal yang penting untuk bisa survive. Yang keempat itu yaitu kemampuan beradaptasi. Jadi tentu saja kemampuan beradaptasi bukan kemampuan menjilat, ya, bermanuver dengan kondisi-kondisi yang tidak sehat, terlibat dalam kasak-kusuk yang toksik, bukan seperti itu. Tapi Anda harus menyadari bahwa misalnya dalam kondisi tertentu, mungkin di zaman tertentu, menjadi kutu buku itu kesempurnaan. Suka membaca, ya, suka menganalisa, rajin ke perpustakaan, rajin menulis. Itu adalah keutamaan bagi Anda. Itu adalah keahlian profesi bagi Anda mungkin, yang terus Anda lakoni, terus Anda geluti sepanjang hidup Anda. Namun terkadang kutu buku juga harus kita tahan, ya. Kita harus memiliki kemampuan beradaptasi. Misalnya, kalau Anda menjadi kutu buku, Anda asosial, ya. Hanya duduk di meja, kemudian tidak kemana-mana. Nah, sementara dunia ini sudah berubah. Dunia ini menuntut kecerdasan sosial, bagaimana Anda membangun jaringan.
membangun kedekatan dengan orang-orang yang berhasil, para pemimpin, ya, para penggerak, dan mereka yang berkiprah di berbagai bidang. Jadi kalau selama itu Anda hanya bergulat dengan buku, dengan kitab, lalu Anda menarik diri dari jaringan sosial, Anda akan kehilangan peluang-peluang. Karena kesempatan itu, peluang dalam bidang ekonomi, politik, karir, dan sebagainya, sekarang ini banyak ditopang oleh jaringan. Jadi bukan hanya kecerdasan Anda, kecerdasan IQ Anda, tapi Anda juga harus mengasah kecerdasan emosi Anda. Jadi sekarang harus beradaptasi. Sekarang Anda harus keluar, Anda harus menemui setiap orang, ya, bersilaturahmi dan membangun relasi. Nah, kalau misalnya dulu Anda terlalu kaku, sektarian, hanya mempertahankan ideologi atau madhab Anda, sekarang ini mungkin tidak diperhitungkan lagi. Bukanlah ngotot-ngototan adu argumen, bukanlah Anda berbicara dengan logika yang baik untuk meyakinkan orang, tapi yang bisa membangun diri Anda dan masyarakat Anda adalah kolaborasi, ya, silaturahmi. Saya kira sebagian orang ini sudah tidak peduli sekarang dengan, bukan tidak peduli, ya, kurang mementingkan ideologi, akidah, madhab, tapi lebih mementingkan struktural. Jadi bukan berusaha bagaimana meyakinkan dirinya memiliki pandangan hidup yang hebat, memiliki konsep-konsep yang menarik, tapi kepada sejauh mana dia memiliki jaringan, memiliki backing yang kuat, dan memiliki kolaborasi. Nah, ini adalah kemampuan itu yang harus diasah. Kemudian juga kalau Anda misalnya orang yang tidak suka ribet, orang yang tidak suka hal-hal yang kompleks, artinya Anda easy going, ya, tidak suka administrasi, tidak suka mengurus hal tek-tek bengek, urusan teknis, Anda harus beradaptasi, harus fleksibel, karena sekarang zamannya data yang tertulis, dokumen yang tertulis, dokumen online yang mengharuskan Anda melakukan kinerja teknis. Seorang alim, kalau Anda alim portofolio, artinya Anda seorang alim yang hanya dikenal kealiman Anda, kepintaran Anda lewat ijazah, lewat karya tulis, ya, lewat pembicaraan Anda. Nah, alim atau intelektual sekarang itu bukan hanya dilihat itu, tapi dilihat bagaimana dia sibuk mengisi seminar-seminar, bagaimana dia sibuk membangun sekolah-sekolah, bagaimana dia sibuk membina murid-murid intelektualnya. Saya ingat sebuah riwayat atau hadis yang mengatakan, al-alimu bi zamanihi la tahjuhum al-lawabis. Ya, seorang alim yang mengetahui zamannya, memahami zamannya, maka dia tidak akan diserang oleh lawabis, oleh kebingungan-kebingungan. Jadi untuk bisa beradaptasi, ini adalah power up adaptation. Anda harus memahami tren, kemudian kecenderungan baru, ya, struktur yang baru. Nah, untuk memiliki kemampuan ini tentu tidak mudah, tidak bisa kita mengubah diri kita dalam sehari dua hari. Tapi saya kira ada insight, ya, dari Irfan, yaitu menjadi insan kamil. Insan kamil yaitu yang terpartikularisasi di pribadi Muhammad. Ya, karena kemampuan beradaptasi juga terkait dengan bagaimana memandang orang. Anda mungkin tidak menyukai seseorang, lalu Anda menutup diri. Anda membenci seseorang, lalu Anda menutup diri. Anda menjudge seseorang, lalu Anda
menolak ya. Sehingga dalam mental Anda, dalam mind Anda punya imajinasi yang negatif terhadap orang-orang tertentu. Nah, insan kamil tidak seperti demikian. Insan kamil itu adalah insan yang sudah sempurna. Dia sudah bisa meninggalkan raganya kapan saja. Namun dia tidak mau meninggalkan raganya demi mentarbiyah, mentraining insan-insan yang lebih lemah dari dirinya. Jadi bagi insan kamil, orang jahat, orang buruk, pendengki, usil ya, toksik, yang bermasalah, semuanya dilayani. Dia ingin menyempurnakan mereka. Nah, kalau Anda meniru insan kamil, artinya Anda selalu ceria, selalu positif kepada orang. Karena orang itu seburuk apapun, Anda ingin membantunya untuk menyempurnakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.